wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kemudian judul materi kita pada hari ini adalah Pola Pendidikan Islam pada Periode Dinasti Umayyah. Perkenalkan, nama saya Yana Anita, perwakilan dari kelompok 3, dan teman saya yang bernama Istihana. Baiklah, kita akan masuk di materi kita hari ini. Awal berdirinya Bani Umayyah. Pendirian Bani Umayyah dilakukan dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperan melawan Ali dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus. Yang kedua, dinasti Umayyah di Andalusia yang awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seseorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik yang kemudian menjadi kerajaan. Latar belakang sosial politik pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, setelah pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali ditikam oleh Ibnu Muljam, salah satu pengikut Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata sangat lemah, sementara pengaruh Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Umayyah ibnu Abdu Syam ibnu Abdu Manaf. Muawiyah adalah orang yang bertanggung jawab atas perubahan sistem sukses kepemimpinannya dari yang bersifat demokratis dengan cara pemilihan kepada yang bersifat keturunan. Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lain. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkannya yaitu ada ilmu kedokteran, filsafat, sastra, seni, dan lain-lain. Pada masa Khalifah Rasyidin dan Umayyah, sebenarnya telah ada tingkat pengajaran hampir sama seperti masa sekarang. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca dan menulis. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Yang ketiga, belajar pokok-pokok agama Islam seperti berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari yang pertama, Al-Quran dan tafsirnya. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, fikih. Pemerintah dinasti Umayyah menaruh
perhatian dalam bidang pendidikan. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini, ada ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang B, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Yang C, ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang D, bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, kimia, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Pola pendidikan pada periode Bani Umayyah telah berkembang jika dilihat dari aspek pengajarannya, walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Madrasah atau universitas pada masa Bani Umayyah. Madrasah-madrasah yang ada pada Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang A, Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah. Sesudah penduduk Mekah takluk ia Mu'az bin Jabal. Yang B, ada Madrasah Madinah. Madrasah Madinah. Madinah lebih bermasyhur dan lebih dalam ilmu karena di sanalah tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi. Yang C, Madrasah Basrah. Ulama sahabat yang berunsur di Basrah ialah Abu Musa al-Arsy dan Anas bin Malik. Yang D, ada Madrasah Kufah. Madrasah Kufah. Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah melahirkan 6 orang ulama besar. Yang E, Madrasah Damsyik atau Syam. Setelah negeri Syam menjadi sebagian negara Islam dan penduduknya banyak memeluk agama Islam. Yang F, Madrasah Fistad atau Mesir. Setelah Mesir menjadi negara Islam, ia menjadi pusat ilmu-ilmu agama. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah terdiri dari ulama-ulama yang menguasai bidang-bidang masing-masing seperti dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Yang A, ulama-ulama hadis. Yang kedua, ulama-ulama sahabat. Yang C, ulama ahli fikih. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.